Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo. Dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Nikolai Zhumagalev yang berasal dari Kazakhstan. Lahir pada tahun 1952, Nikolai adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan dia satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarganya. Nikolai memiliki masa kecil yang normal yang dialami oleh anak-anak pada umumnya. Tidak ada kekerasan, tidak ada trauma ataupun perceraian dalam keluarga mereka. Bahkan orang tua Nikolai yang bekerja sebagai petani tetap memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Pada saat usianya masih muda, Nikolai berhasil masuk ke sekolah kereta api dan menerima pendidikan menengah khusus. Selain itu, dia juga dihormati atau dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena memang pada saat dia masih muda, dia selalu menjaga penampilannya, dia selalu berpakaian rapi, bersih, dan pandai bergaul. Tapi saat usianya masih remaja, dia pernah terlibat dengan perkelahian yang membuatnya harus kehilangan gigi depannya, hingga kemudian dia diberi pilihan untuk memasang gigi palsu. Tapi bukannya memilih resin plastik tradisional atau gigi porselen, Nikolai justru meminta agar gigi tersebut dibuat dari logam putih yang membuatnya dijuluki dengan metal fang. Pada tahun 1970, saat Nikolai berusia 18 tahun, dia menjalani wajib militer menjadi tentara Soviet yang bertugas di pertahanan kimia di Samarkand, Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Kemudian, setelah menyelesaikan dinas militernya, pada tahun 1973, dia sempat mencoba menjadi sopir dan juga melamar ke universitas, tapi dia gagal, yang membuatnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Uni Soviet dan memulai kehidupan baru. Mengunjungi pegunungan Ural, Siberia, Murmansk, dan di setiap tempat baru, dia akan mencoba pekerjaan yang berbeda, termasuk bekerja sebagai pelaut, tukang listrik, dan operator bulldozer hingga pada tahun 1977 saat dia berusia 25 tahun, dia kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, di mana pada titik ini kehidupannya mulai jatuh. Nikolai yang tidak terlalu populer di kalangan wanita memilih untuk mengalihkan pandangannya pada wanita PSK yang membuatnya tertular sifilis dan trichomoniasis, kemudian dia menyalahkan para wanita atas penyakit ini. Bahkan kemarahan itu cepat berkembang menjadi kebencian terhadap semua wanita, terutama wanita PSK karena dia merasa wanita berasal dari kelas bawah. Nikolai menemukan korban pertamanya pada tahun 1979. Dia menggunakan keterampilan berburunya yang dia pelajari dari berburu binatang di pegunungan untuk mengintai seorang wanita petani muda yang tinggal di dekat jalur pegunungan. Lalu saat dia melihatnya berjalan sendirian, dia menggorok lehernya dengan pisau, menariknya ke dalam hutan, kemudian meminum darahnya. Pada satu titik saat dia melakukan aksinya, dia akan berbaring di tanah dan jongkok di samping tubuh korbannya saat sebuah bus dari desa tiba-tiba muncul. Lalu setelah bus itu pergi, dia menghangatkan tangannya yang dingin ke tubuh wanita itu, melepaskan semua pakaiannya, kemudian memotong semua bagian tubuh korbannya, memasukkannya ke dalam ransel dan membawanya pulang. Lalu setelah dia tiba di rumah, dia melelehkan bagian lemak untuk digoreng. Beberapa bagian juga dibuat menjadi acar. Bahkan dia juga memasukkan beberapa bagian ke dalam penggiling daging. Kemudian membuat pangsit untuk dirinya sendiri dan dia tidak pernah menyajikannya kepada orang lain. Sementara untuk bagian dalam, seperti jantung dan ginjal, dia memanggangnya. Dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk memakan semua bagian tubuh korbannya. Ini adalah pertama kalinya Nikolai memakan daging manusia dan memang awalnya dia memaksakan diri melakukannya, tapi kemudian dia mulai terbiasa. Beberapa hari kemudian, sisa-sisa tubuh wanita itu ditemukan di hutan, tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 1979, yang membuat polisi memulai penyelidikan mereka, tapi sayangnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun yang mengarah ke si pelaku, yang membuat kasus ini menjadi kasus dingin selama bertahun-tahun. Sementara itu, Nikolai menyadari kalau dia telah menemukan selera barunya, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Nikolai untuk kembali melakukan aksinya. Selama bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 1979, Nikolai telah menyebabkan 6 orang wanita meninggal dunia.
Tidak sampai di situ saja, keenam korban juga memiliki nasib yang sama seperti korban pertama Nikolai. Dia memotong mereka terpisah, kemudian menyimpan daging mereka di lemari esnya yang nantinya akan dia konsumsi. Lalu pada tanggal 21 Agustus tahun 1979, pada saat Nikolai sedang bekerja di kantor pemadam kebakaran, secara tidak sengaja dia menembak salah satu rekan kerjanya ketika dia mabuk berat. Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti bagaimana hal ini terjadi, apakah memang awalnya mereka hanya bermain-main dan menggunakan pistol tersebut sebagai mainan. Tapi apapun itu, Nikolai lalu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, di mana mereka akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan Nikolai yang membuatnya dipindahkan ke bagian kejiwaan. Setelah diperiksa oleh beberapa dokter, mereka mendiagnosis Nikolai menderita skizofrenia yang membuatnya harus tetap dalam perawatan. Dia juga dinyatakan tidak bersalah atas kejahatan tersebut dengan alasan kegilaan. Nikolai lalu ditempatkan di fasilitas psikiatri selama kurang dari 1 tahun. Tapi saat Nikolai ada di sana, mereka sama sekali tidak menyadari kalau Nikolai sudah melenyapkan beberapa orang. Nikolai kemudian dibebaskan, dia dipulangkan ke kampung halamannya, dan ternyata Nikolai berencana akan kembali melanjutkan aksinya. Di akhir tahun 1980-an, Nikolai sudah menyebabkan 3 orang meninggal dunia, di mana mereka memiliki nasib yang sama seperti korban Nikolai sebelumnya. Tidak lama kemudian, Nikolai mengadakan pesta makan malam. Dia lalu mengundang beberapa orang teman bersama dengan pacar mereka. Tapi ini bukanlah makan malam biasa, karena di saat yang lain sedang asik mengobrol dan juga memakan makanan yang memang sudah disediakan, dia justru mencoba membujuk salah seorang tamu untuk mengikutinya ke ruangan lain, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, pria itu menjadi korban ke-9 Nikolai. Sementara itu, salah seorang tamu yang lain menyadari kalau Nikolai dan temannya tidak ada di ruangan tersebut, jadi dia mencarinya ke ruangan lain, di mana dia melihat usus tergeletak di lemari es seperti sosis yang digulung, yang siap untuk dimasak ataupun dikonsumsi. Dan dia juga melihat Nikolai yang sedang memotong korbannya. Melihat kejadian yang mengerikan ini, membuat tamu tersebut berteriak dengan sangat kencang, hingga membuat para tamu yang lain datang dan melihat Nikolai yang sedang memegang kapak. Tapi yang perlu kalian ketahui, sebenarnya makanan yang disajikan oleh Nikolai adalah bagian dari tubuh para korbannya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua melarikan diri. Mereka benar-benar terkejut dan tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tapi hal ini menjadi sedikit aneh karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nikolai bahkan tidak repot-repot bersembunyi atau bahkan meninggalkan rumahnya. Bahkan dia tetap melanjutkan aksinya sampai polisi akhirnya tiba di rumahnya. Setelah polisi tiba, mereka menemukan Nikolai sedang berjongkok dengan lutut yang sudah penuh dengan darah. Mereka juga sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana harus bereaksi. Memanfaatkan kesempatan saat polisi sedang lengah, Nikolai sempat melarikan diri ke pegunungan. Dengan kapak di tangan dan tanpa menggunakan pakaian apapun, Nikolai berpikir tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Tapi setelah 24 jam dilakukan pencarian, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 1980, pihak berwenang berhasil menemukan Nikolai yang ternyata bersembunyi di rumah sepupunya. Pada saat penyelidikan berlangsung, Nikolai memutuskan untuk berterus terang tentang semua kejahatannya. Menurut pengakuannya, dia memang sengaja melenyapkan para wanita yang bekerja sebagai PSK, dengan begitu dunia akan menjadi lebih baik. Nikolai bahkan tidak merasa bersalah atas tindakannya ini, dia berusaha membenarkan apa yang telah dia lakukan. Kasus ini tentu saja sangat mengejutkan bagi masyarakat. Mereka tidak percaya kalau Nikolai yang mereka kenal mampu melakukan hal yang mengerikan itu. Tapi setelah Nikolai ditangkap, orang-orang sempat berpikir kalau Nikolai sudah berhasil melarikan diri karena ditemukan ada wanita lain yang kembali menjadi korban, kemudian memotong tubuh mereka dan membawanya ke rumah salah satu temannya. Tapi desas-desus ini berhenti saat seorang pria yang bernama Alexander Rynik dijatuhi hukuman mati, kemudian dieksekusi atas kejahatan tersebut. Persidangan Nikolai kemudian dimulai pada tanggal 3 Desember tahun 1981, kurang dari setahun setelah penangkapannya, dan karena dia sebelumnya telah didiagnosis dengan skizofrenia, jadi dia dinyatakan tidak bersalah karena kegilaan dan dikirim untuk menghabiskan waktu di pusat perawatan khusus. Lalu setelah 8 tahun dirawat di fasilitas psikiatri forensik,
Nikolai mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke rumah sakit jiwa biasa. Dan permintaan tersebut memang dikabulkan, tapi kemudian dia berhasil melarikan diri menggunakan mobil yang membawanya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 1989 saat dia dipindahkan. Sebelumnya, saat Nikolai dibebaskan dan dinyatakan sembuh dari skizofrenia, dia memang sempat kembali ke kampung halamannya, tapi sayangnya dia tidak diterima dengan baik, jadi dia berpikir kalau dia kembali ke sana, kemungkinan besar orang-orang akan menyerahkannya. Jadi Nikolai memutuskan mengembara untuk waktu yang lama di sekitar Uni Soviet, dan dia juga dilaporkan sempat terlihat di Moskow, Kirgistan maupun Uzbekistan. Diperkirakan selama 2 tahun Nikolai telah bersembunyi di pegunungan, bahkan di kota Kirgistan, dia mengumpulkan tanaman obat yang kemudian dia tukarkan dengan makanan dengan penduduk setempat. Selama pelarian ini, Nikolai ternyata tidak berhenti, dia justru tetap melanjutkan aksinya selama persembunyiannya. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi Nikolai untuk bersembunyi karena pencarian secara terus-menerus yang dilakukan setiap kali ada yang melaporkan penampakannya. Selain itu, ada juga kendaraan yang mencari di area pegunungan. Mereka bahkan mulai mencari di area yang paling atas dengan menggunakan pesawat layang gantung. Pihak berwenang yang melakukan berbagai upaya dalam pencarian tersebut yang membuat Nikolai sulit untuk tetap bersembunyi. Dan karena itu, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka. Dia membuat tim penyidik berpikir kalau dia sedang berada di ibu kota, padahal sebenarnya dia ada di tempat lain. Nikolai meminta salah seorang yang dia kenal di antara penduduk setempat untuk mengambil suratnya yang telah dia tulis, yang ditujukan kepada temannya yang ada di Bishkek, kemudian mengirimkan surat tersebut dari kota Moskow. Strategi Nikolai ternyata berhasil. Dia membuat para media memberitakan desas-desus keberadaannya di dalam surat kabar, dan berita itu tersebar ke seluruh kota Moskow. Karena memang di akhir surat tersebut, dia menuliskan kalau dia akan segera kembali, dan karena ada banyak wanita cantik di sini, jadi kalaupun salah satu di antara mereka ada yang hilang, tidak akan ada yang menyadarinya. Berita ini tentu saja menimbulkan kepanikan maupun kekhawatiran akan keselamatan mereka, apalagi saat sebuah artikel kecil merilis berita penampakan Nikolai di kota tersebut. Tapi kemudian pihak berwenang membantah tuduhan itu, lalu mereka kembali fokus melakukan pencarian. Sementara Nikolai sepertinya sudah lelah dengan pelarian ini, jadi dia mengakhiri petualangannya dengan melakukan pencurian yang membuatnya masuk penjara karena kejahatan ringan. Tepatnya pada bulan April tahun 1991, Nikolai ditangkap dan mengaku sebagai orang Tionghoa setelah dia mencuri domba di Fergana, Uzbekistan. Pihak berwenang yang menangani kasus ini sebenarnya curiga dengan Nikolai karena dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa sampai di Uni Soviet, yang membuat mereka akhirnya meminta bantuan ke kota Moskow. Dan benar saja, setelah Kolonel Yuri yang ikut serta dalam upaya pencarian Nikolai tiba, dia bilang kalau Nikolai adalah seorang kanibal dan juga serial killer. Nikolai kemudian dikembalikan ke rumah sakit jiwa di Kazakhstan. Dia kemudian bilang kalau dia berharap pengadilan akan menerima bukti kesembuhannya dan membebaskannya di masa mendatang. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, Nikolai memang sempat dinyatakan sembuh kemudian dibebaskan, tapi ternyata dia tetap menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan kalau mereka menolak Nikolai kembali ke lingkungan mereka. Jadi Nikolai sekarang ditempatkan di fasilitas mental dengan keamanan tinggi yang dipagari dengan kawat berduri dan diisolasi dari masyarakat. Nikolai kemudian sempat mengajukan permohonan untuk diberikan hukuman mati, namun hal itu dianggap oleh para ahli sebagai gejala kalau kondisinya semakin memburuk. Para dokter yang ada di sana juga bilang kalau perilaku Nikolai teratur, dia terlihat tenang, bahkan secara sukarela bekerja di departemen, termasuk membantu para staf, yang membuat mereka tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa dia membahayakan orang lain. Tapi, spesialis yang mempelajari serial killer sangat tidak setuju dengan kesimpulan dokter yang ada di klinik tersebut. Lalu pada bulan September tahun 2014, Nikolai didakwa dan dihukum atas pembunuhan ke-10 terhadap seorang pelajar wanita yang dilakukannya pada tahun 1990 di Kazakhstan pada saat pelariannya, hingga pada bulan Januari tahun 2016 ada rumor yang beredar di WhatsApp dan Facebook bahwa Nikolai telah melarikan diri, tapi hal ini tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak berwenang.
Meski begitu, polisi berhasil melacak penulis laporan palsu tersebut yang ternyata berasal dari desa yang sama dengan Nikolai yang dilakukan oleh seorang wanita yang berusia 21 tahun. Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah korban Nikolai, tapi diperkirakan ada lebih banyak yang telah menjadi korban Nikolai. Hanya saja mereka tidak memiliki bukti. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.